Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bosku dengan LB Shop Channel. Mudah-mudahan para bosku selalu kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Kali ini kita akan mereview panen bersama elang samudra bosku, ini di Dusun Pagak, Desa Cengkok, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk. Ini ukuran kolam nih ya, tadi sudah habis menangkap ikan, ini sudah mau ditimbang. Mungkin 2 kali ini nanti untuk menjaring. Jadi ukuran kolam itu 6 kali 12, diisi 2.500 ekor. Ini kapasitasnya berarti tebar padat bosku. Habis pakan 49 sak, pakan 78. Ini yang jelas ikannya bagus. Untuk randoman jelas masuk. Ini di kolamnya Mas Najib. Ini proses penimbangannya itu pakai timbangan gantung bosku, manual. Jadi tergantung petaninya. Kalau petaninya itu minta timbangan elektrik, biasanya ya dikasih elektrik. Kalau timbangan duduk yang dikasih timbangan duduk ya. Ini kebetulan petaninya ini minta timbangan yang di bawah bakulnya itu timbangan gantung. Untuk tata caranya itu sama bosku. Kemarin ada yang bertanya itu kalau di daerah saya itu untuk airnya berapa, ikannya berapa. Nah, ini kalau untuk timbangan gantung ini sama dengan timbangan duduk yang manual itu bosku. Jadi air juga 60. Lah iwake selawe apa punjul? Iwake 30. Tapi kalau ikannya itu 30 kilo bosku. Jadi air 60, ikannya 30. Kalau yang duduk itu rata-rata kan ikannya 25 kilo. Ini yang pakai timbangan gantung itu airnya tetap sama 60, terus kilogramnya 30 kilo. Untuk kemarin yang bertanya itu entah teman yang mana itu ya, daerah mana saya lupa. Yang jelas seperti itu. Untuk keterangan tidak ada potongan bosku. Jadi biasanya tuh ening ditambah 1 ekor itu rata-rata kalau di bakul di elang samudra sama di Republik Gurame. Jadi biasanya itu kan kalau timbangan sudah ngemas, ning tambah 1 ekor itu entah yang ditimbang nanti. Biasanya kalau tambahnya itu yang dicarikannya agak kecil, itu rata-rata seperti itu. Jadi tidak ada potongan kecuali kalau pakai timbangan elektrik. Kalau elektrik itu air tergantung, yang dihitung itu tetap bobotnya ikan. Terus kalau 26 hidupnya itu 25 kilo kalau timbangan elektrik. Tapi kalau timbangan gantung sama timbangan duduk manual itu sama. Jadi nggak ada potongan, cuman ditambah paling 1 ekor itu kalau sudah hangat ditambah 1 ekor. Itu memang tata cara penimbangan di daerah Nganjuk, khususnya di bakul ini elang samudra sama di Republik Gurame. Soalnya elang samudra sama Republik Gurame itu kan satu klub bosku, cuman punya petani sendiri-sendiri dan punya bakul atau restoran sendiri-sendiri. Jadi tapi tetap kerjasama. Biasanya kalau Republik Gurame kurang ya ngambil diminta di elang samudra kurang, biasanya juga minta di Republik Gurame. Aku timang sing piye 6 Jadi 30. ya 6 kilogram ya. Kalau timbangan manual itu yang gantung itu ternyata yang tetap itu ekorannya bosku. Jadi masalah bobot terkadang bisa 25, 26, 30 tergantung ikan berapa, yang maksudnya itu rata-rata berapa. Kalau yang ini kan diambil ini 3 sampai 6 on atau 7 on. Jadi ketemunya itu ekorannya biasanya itu ya tetap di angka 60. Nanti tergantung pas masuknya ekoran. Kalau yang pas masuknya ekoran itu ya rata-rata di angka 25 kilo ke atas, bisa 27, 30, 26 itu. Kalau untuk airnya itu tetap sama 60 kilo. Kalau soalnya kalau timbangan yang manual duduk itu
kan setelannya kalau ditambah naik-naik sendiri, tapi kalau ini kan nyetel, jadi barang dimasukkan baru timbangan itu di setel berapa gitu. Jadi kalau dipaskan seperti timbangan duduk manual duduk itu sulit, makanya nanti pokoknya jadinya itu ekorannya berapa ya berarti jumlahnya itu. Nah, kalau seperti ini kan sudah, ini ekorannya 60, nanti tergantung bobotnya ikannya itu sudah tidak setel lagi. Nah, itu 28, yang tadi 26, berarti ini ikannya lebih besar lagi, cuman jumlahnya ikannya itu tetap 60. Pokoknya pengas widak ya, yang ditetapkan ekorannya, makanya bisa jadi 30. Kalau yang timbangan manual duduk itu rata-rata tetap dibuat kilogramnya itu 25. Kalau yang ini dibuat yang tetap itu jumlah ekorannya. Untuk umur ikan ini pas bulan 8 bos, jadi 1 tahun pas pakai pakan 78. Kalau melihat ikannya itu ternyata pakan 78 tuh lumayan, ya enggak lumayan tapi bagus bosku. Jadi ikannya itu gesit, kalau postur tubuhnya itu terlihat padat gitu loh, enggak ada yang untuk kemungkinan ya tinggal perawatan, tapi yang untuk kolam ini itu enggak ada yang luka sama sekali. Jadi ikannya itu bagus, srit, bentuk, warna, juga postur tubuhnya itu sempurna. Ya, nanti yang jelas kalau habis 49 yang besar itu ketemunya 5-6, 2.500 ekor kalau mau ditarget, seperti yang bosku bilang kemarin mau diambil rata-rata 7 on. Berarti kalau ikan 2.500 ini kalau habis 60 sak, 65 nanti itu pasti rata-rata ketemunya itu 5 on sampai 6 on. Jadi yang besar itu ada 7 sampai 8. Kalau yang ini yang besar itu ya paling 6 sampai 7, soalnya per 1000-nya itu baru habis 20 sak. Jadi kemarin itu ada yang bertanya patokannya tetap pakannya bosku, tapi terkadang kan kemungkinan subscriber baru belum tahu itu kalau ikan gurame itu panennya itu berapa bulan, terus jatahnya pakan itu satu hari berapa sak itu ya. Mungkin belum pernah lihat konten-kontennya saya yang sebelumnya. Yang jelas kalau mumpung ini ada panen, nah saya jelaskan kemarin yang bertanya, kalau untuk ikan gurame tetap melihat habisnya pakan bos. Jadi per 1000-nya itu standarnya itu 20 sampai 25. Kalau mau dipanen ukuran besar berarti ya 25 sak. Kalau dipanen ukuran sedang itu habis 20 itu sudah banyak yang masuk, mulai 3 on sampai 5 on atau 6 on. Tapi kalau mau dipanen ukuran besar rata-rata 5 on ke atas berarti harus habis 25 sak. Masalah waktu atau bulan itu berapa bulan ya tergantung bosku itu memasukkan 20 sak sampai 25 sak itu berapa bulan. Kalau sempurna ya rata-rata di bawah standar, tapi umumnya itu tetap 11 sampai 12 bulan. Kalaupun digenjot itu nanti ikannya itu yang tidak kuat. Kebanyakan rata-rata yang berhasil itu standar umur 11 sampai 12 bulan itu ukuran ikan kecil bosku. Jadi taburnya itu 1,5 cm. Ukuran di bawah binsol itu nanti 11 sampai 12 bulan itu sudah bisa panen. Jadi kembali lagi untuk menjawab pertanyaan bosku yang kemarin masih bertanya-tanya untuk gurame itu dipanen umur berapa, tergantung pakannya. Kalau jatah 20 sampai 25 sak itu bisa 1 tahun, bisa 1 tahun lebih, bisa 1 tahun kurang, tergantung kita pandai-pandainya memasukkan. Yang penting ikannya itu kuat. Kalau dipaksa harus 10 bulan 9 bulan yang jelas tidak kuat. Standarnya tetap 11 sampai 12. Di Mas Nasib ini itu ada 2 kolam tuh yang diisi. Yang ini habis panen. Yang ini kan kolam yang dipanen lah. Yang ini habis panen baru sekitar 1 bulan lah, sudah dibersihkan tinggal ngisi. Kalau yang ini ukurannya itu 4 kali 11 meter, kedalamannya 1,1 1,3, jadi 1 meter lebih. Untuk full airnya itu tetap harus minimalnya itu 1 meter bosku. Ini kemarin habis pakan 25 sak, dapat 5 kental 50 kilo. Jadi randemennya itu
jadi 20 lebih. Nah, kemungkinan kalau yang panen yang ini, yang kolam ini tuh yang jelas akan jadi seperti itu bosku. Soalnya ikannya itu sama, kelihatannya juga srit, terus besarnya itu rata, maksudnya itu tidak terlalu ngondosok besarnya itu. Yang jelas randomnya ini akan jadi pakan 49 mau 50 lah, 50 gram sedikit itu pasti 1 ton tuh nanti nyampe. Terus yang ini tuh sudah siap tebar bosku. Jadi seperti kemarin yang sering saya bicarakan, kalau mau tebar itu biasanya ditandai dengan ini bosku ya. Ini kan banyak jintik-jintik kecil itu sudah siap untuk ditabur. Jadi kalau sudah jintik-jintik nyamuk itu banyak, berarti kolam ini sudah siap untuk ditabur bibit. Nanti kalau sudah berbibit dalam jangka waktu 3-4 hari itu tidak usah dikasih makan, soalnya sudah makan jintik-jintik nyamuk itu bosku. Yang jelas untuk menjaga kesehatan ikan tuh yang kalau ikan baru tabur, usahakan jangan dikasih makan atau dipuasakan dulu. Dikasih maksudnya dipuasakan dari makan sentrat, soalnya di sini kan sudah banyak makanan dan itu akan menambah kesehatan untuk ikannya. Tapi kalau langsung dikasih makan sentrat, rata-rata itu kegagalan atau banyak yang gagal di fase itu. Harusnya itu tidak makan sentrat, baru datang awal-awal sudah dikasih sentrat itu nanti malah gagal. Nah, ini lahan sempit masih bisa dimanfaatkan. Kemarin katanya ada yang mau review kolam ikan di lahan sempit. Nah, ini contohnya antar rumah, jadi sela-selanya ini rumah itu sudah bisa dimanfaatkan. Sebenarnya jadi 2 kolam, ini cuman masih digarap 1 kolam, menghasilkan 5 kental 50 kg ikan 1.500. Jadi memanfaatkan lahan yang tidak produktif disulap menjadi lahan yang produktif. Untuk yang kolam ini yang jelas ini untuk randemennya 99% itu bagus. Kalau melihat yang kolam kecil tadi sudah dapat 5 kental 50 kilo. Kalau yang ini asumsi pasti 1 ton bosku. Ini sudah hampir selesai bosku. Jadi kalau elang samudra itu 1 truk ini biasanya dimuati mentok 7 kental bosku. Ini sudah diambil 7 kental. Kalau habis 50 sak tadi masih sisa banyak ikannya. Yang jelas untuk randemennya di kolam Mas Najib ini lumayan bagus, soalnya yang kemarin yang kolam kecil itu saya hitung kalau 25 sak dapat 5 kental 50 kilo itu jadi 22 bosku. Tapi kan terkadang itu antar kolam itu tidak sama, maksudnya mungkin di Mas Najib jadi segitu, di lainnya tidak bisa jadi, ya jangan dikomplain, maksudnya tinggal di perawatannya biasanya itu. Tapi untuk standarnya itu kalau 78 itu rata-rata 20 kilo per saknya itu masih jadi. Kalau untung kemungkinan tuh perawatan lebih bagus bisa jadi di atas 20 kilo, khususnya di Mas Najib yang sudah ini jadinya itu 22 per saknya. Jadi dalam kita budidaya ikan gurame itu tetap ada untungnya kalau ikannya beres bosku, kecuali kalau ikannya itu ada masalah. Makanya itu yang lebih baik kita berhati-hati, yang penting aman. Ini kalau saya hitung habis 50 dapat 1 ton, dengan asumsi itu kalau pakan 78 itu 320 bosku harganya. Berarti sekitar 16 juta ditambah bibitnya 2,5 juta. Ketemunya itu masih sekitar 18,5 modalnya. Kalau harganya ini kebetulan hari ini untuk elang samudra itu sudah 27.000, berarti dapat 27 juta diambil 18,5, masih untung 8 juta lebih, sekitar 8 jutaan lebih. Untuk keuntungannya itu kalau jadi 1 ton, tapi kalau melihat yang diambil ini dengan sisanya itu sepertinya 1 ton akan lebih. Mudah-mudahan sedikit video panen di kolamnya Mas Najib ini menjadi motivasi bagi para bosku semua. Yang kemarin liputannya selalu ikan sakit, selalu ikan yang gagal, ini saya liput ikan yang jelas berhasil bosku. Akhirnya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Tetap semangat, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.